Baik, yakfi. Nukarir maratan ukhra min kalami al-Imam At-Tahawi fi safhah sittah khalaqal khalqa bi'ilmi. Maaf tadi saya bahasa Arab ya. Kita ulang dari poin 18 halaman 6 ya. Kita baca satu kalimat. Khalaqal khalqa bi'ilmi. Allah menciptakan makhluk dengan apa? Dengan ilmunya. Ya, Allah tahu. Allah ciptakan fulan, nanti fulan akan milih apa, melakukan apa. Jadi pilihan-pilihan kita yang memilih. Bukan Allah yang memaksakan. Allah mewujudkan pilihan-pilihan kita. Wa qaddara lahum aqdara. Allah takdirkan. Arti takdir itu al-ilmu sabiq. Allah apa? Mengetahui sejak awal. Itu definisi qadar. Ya. Jadi qadar itu bukan paksaan dari awal, tapi adalah apa? Al-ilmu sabiq. Allah tahu, lebih tahu dulu. Wa qaddara lahum aqdara. Wa daraba lahum ajal. Allah menentukan ajal untuk manusia-manusia. Kalau ada orang meninggal dunia gara-gara bunuh diri di umur naudzubillah dzalik ya, 35. Berapa umur dia seharusnya? 35, betul. Ya, jadi kalau ada orang bunuh diri 35. Dah, aku merasa hidupku telah gagal. Buat apa aku hidup lagi? Bunuh diri. Berapa umur seharusnya? 35. Jadi Allah Subhanahu wa taala merealisasikan pilihan dia. Dia maunya mau bunuh diri ya, mati dia mau bunuh diri. Allah tahu dia akan memilih itu. Maka ketika dia memilih itu, Allah enggak, jangan bunuh diri. Maksudnya Allah enggak halangi. Bisa ya, Allah Subhanahu wa taala telah utus Nabi melarang enggak bunuh diri. Mengingatkan jangan bunuh diri. Tapi dia tetap dengan sadar penuh, dengan kesadaran penuh memilih bunuh diri. Kata Imam Mangkubars An-Nasiri, wa qaddara lahum aqdara. Qadar ya, itu dengan qadha semua itu. Ulama tuh beda pandangan lah kira-kira. Mana yang duluan? Secara garis besar Salafiyah dan Maturidiyah bilang qadar dulu baru nanti qadha. Qadar itu ilmu Allah yang azali, qadha itu perwujudan Allah merealisasikan, menciptakan ilmunya tersebut. Ulama Asy'ari sebaliknya. Qadha baru apa? Baru qadar. Tapi ini ringan soalnya. Bahkan sebetulnya qadha dan qadar seperti ditegaskan Al-Hafidz Ibnu Qayyim mirip kaidah yang tadi, idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Jadi kalau disebut qadha saja mencakup qadar, disebut qadar saja mencakup qadha. Tapi kalau didampingkan baru punya arti yang berbeda. Tergantung tadi. Wa daraba lahum ajala. Tadi sudah saya sebutkan, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dicepatkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah Araf surat 7 ayat 34. Orang yang mati bunuh diri itulah meninggal di ajalnya. Bagaimana dengan hadis man ahabba an yunsalau fi athari wa bisayyub satalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang mau umurnya panjang, rezekinya lancar, sambung silaturahmi. Nah, itu artinya menunda-nunda kematian enggak itu? Menunda ajal. Enggak. Jadi ajalnya tetap, nanti ketika meninggal umur misalnya 63, lah dia rajin silaturahmi, maka takdirnya kira-kira akan begini polanya. Umurnya kalau tidak silaturahmi 50 tahun. Karena rajin silaturahmi umurnya 63 tahun. Dan memang benar rajin silaturahmi. Dia melakukan sesuatu yang Allah ketahui bahwa dia nanti akan memilih rajin silaturahmi. Maka umurnya apa? 63. Jadi hadisnya benar bahwa kalau dia sambung silaturahmi dia akan panjang umur. Jadi memanjangkan umur ada sebab-sebabnya.
menjaga kesehatan, kemudian yang silaturahmi, sama mempercepat kematian dalam tanda kutip, ya, seolah-olah menyegerakan kematian. Itu juga ada sebab-sebabnya. Makan yang nggak sehat, apalagi bunuh diri. Tapi itu juga itu ajalnya dia. Bisa dimengerti ya? Ya. Nah, tapi kita, itulah indahnya. Kita nggak tahu takdirnya udah berubah atau belum. Tahu nggak? Nggak tahu. Makanya pembahasan takdir bisa berubah atau tidak berubah, meskipun jawabannya iya bisa. Sebagaimana firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Surah 13 ayat 39. Berubah, tapi perubahan tersebut pun sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi sebetulnya pada akhirnya berubah nggak? Enggak, secara gambaran besar nggak berubah. Karena perubahan-perubahannya juga sudah diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu dia akan awalnya begini, nanti dia begini, semuanya akan berubah. Tapi perubahan tersebut juga sudah Allah ketahui. Jadi pembahasan apakah takdir bisa berubah itu dari sudut pandang kita saja. Kenyataannya sebetulnya bagi Allah tidak ada yang berubah dari yang telah Allah ketahui, karena Allah tahu lengkap dengan perubahan-perubahannya. Tapi tetap kita disyariatkan berdoa untuk minta perlindungan dari takdir yang buruk, mohon takdir yang baik. Bahkan Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan, juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum itu ketika tawaf berdoa, Allahumma in kunta katabtani min ahli sa'adah fa'athbitni fiha wa in kunta katabtani min ahli syaqawah famhuni anha wa athbitni fi ahli sa'adah. Bisa ngerti nggak doa yang tadi ya? Silakan tuh kalau mau diamalin ya. Cuma bukan sunnah Nabi, tapi itu istilahnya praktek sahabat ya, yang didoakan, diucapkan di hadapan para jamaah haji atau umroh. Didengar yang ucapan orang sekaliber Ali radhiyallahu anhu, Umar, Ibnu Mas'ud. Karena memang sebagaimana hadis Nabi riwayat Muslim, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah, menolak qadha. Ingat, qadha itu realisasinya. Kecuali apa? Doa. Tapi doanya sendiri juga sebetulnya sudah Allah ketahui dia akan berdoa. Namun dengan konsep takdir bisa diubah itu memotivasi manusia. Manusia jadi punya motivasi lebih, ya enggak? Kita tahu setidaknya dalam sudut pandang kita berubah, itu aja. Sehingga ketika dia bisa sekarang stuck IP-nya 3,0, dia nggak terjebak pada satu konsep bahwa ini takdir saya dan takdir tidak bisa diubah. Tapi dia punya konsep takdir bisa diubah. Walaupun perubahannya pun Allah ketahui, tapi takdir bisa diubah. Maka dia ada usaha dia lakukan. Ngerti nggak? Ya, gitu. Contoh lain misalnya jodoh. Kenapa itu? Matiin aja nggak apa? Apa nih? Udah bisa sekarang. Alhamdulillah. Harus pakai laptop itu? Bisa nggak pakai laptop ini? Nah, nanti aja, besok aja ya insya Allah ya. Rian Kang Ajin. Makasih banyak Ustaz Rian. Nah ini bisa alhamdulillah. Mungkin laptop mahal. Lanjut. Nah, bisa jodoh. Fulana bilang, ya Allah, kalau memang awalnya jodoh saya itu A, ubah ya Allah, jadikan jodoh saya B. Lah terus dia ternyata nikah dengan B. Pertanyaan, pasti nggak sebenarnya terjadi perubahan? Belum tentu, bisa juga jadi dari awal siapa jodohnya dia? B. Gitu ya? Bisa berubah, bisa betul. Tapi perubahan juga sudah Allah takdirkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat tadi, yamhullahu ma yasha, Allah bisa mengubah. Ya, wa yuthbit wa indahu ummul kitab, tapi yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Yang berubah itu yang di catatan di rahim, itu bisa. Yang di malaikat itu bisa. Malaikat pegang juga. Di rahim juga. Terus yang diumumkan di malam Lailatul Qadar juga bisa. Tapi yang di Lauhul Mahfuz tidak benar-benar berubah. Hanya saja malaikat atau makhluk apapun yang melihat seolah-olah ada perubahan karena mereka nggak melihat semua isi Lauhul Mahfuz. Lanjut lagi. Walam yakhfa alaihi syai'un min af'alihim qabla an yakhluqahum. Tidak ada yang samar sedikit pun dari perbuatan mereka sebelum Allah ciptakan. Tadi kita sebutkan bahwa manusia ini punya pilihan-pilihan. Nanti ada pembahasan tentang istitoah.
Manusia itu punya kemampuan, dia bisa memilih. Dengan kemampuan tersebut, qudrah, istilah terkenal dari Imam Abu Hanifah, qudrah sholihah liddain, kemampuan yang bisa dipakai untuk dua hal. Ini ungkapan qudrah sholihah liddain itu disetujui Salafiyah dan Maturidiyah. Ya, sebagaimana ditegaskan Imam Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alim, juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, dan Sofadiyah. Jadi qudrah manusia itu bisa dipakai untuk imma syakiron wa imma kafur, dengan kemampuan yang sama. Kalau bagi Asy'ariyah, manusia cuma dikasih satu qudrah. Ya. Apa yang ditakdirkan, nah itulah qudrahnya untuk itu. Kalau Allah tahu dia akan melakukan dosa, ya dia cuma punya qudrah untuk berdosa. Kalau Allah tahu dia akan memilih amal soleh, dia cuma punya qudrah untuk amal soleh. Makanya perbedaan narasi ini membawa umumnya dalam kitab-kitab ilmu akidah, termasuk Maturidiyah, sampai era Utsmaniyah saja masih menggolongkan Asy'ariyah itu ada unsur jabarnya sedikit. Istilahnya Jabriyah al-wusta kira-kira gitu, atau al-mutawassit, al-jabar al-mutawassit. Namun bukan benar-benar jabar, hati-hati. Ya, walaupun sebagian ulama Asy'ariyah bilang ya nggak apa-apa kalau disebut jabar juga nggak apa-apa. Ya. Sehingga terkenal ungkapannya Imam Ar-Razi, majburun fi surati mukhtar. Dipaksa kelihatannya bisa milih, padahal dipaksa. Kenapa kok tetap nggak disebut Jabriyah, Asy'ariyah? Padahal udah bilang begitu. Hatta Imam Taftazani dalam Syarhul Maqasid pun nggak apa-apa. Mujbarun fi surati mukhtar. Kenapa nggak Jabriyah benar-benar? Karena masih menetapkan adanya kasab, menetapkan adanya usaha. Ya. Nah inilah pembeda. Masih ada pilihan. Pembeda antara Jabriyah beneran dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mungkin mau nggak mau ya, ketika mereka berbeda akan ada yang agak mirip kanan, ada yang mirip kiri, tapi tetap masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau misalnya kadang-kadang perdebatan memanas, akan dibilang saling, kamu Jabriyah, padahal enggak, sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma agak condong kemana? Jabriyah, tapi masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Ya. Tapi yang dibawakan Imam Al-Maturidi, Imam At-Tahawi adalah pandangan Maturidiyah, yaitu memang manusia nanti beliau akan terangkan punya istitoah, yang mana istitoah tersebut ada yang sebelum berbuat dan ada yang saat berbuat. Kita lanjutin dulu. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqum. Allah tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kan ada 4 penulisan takdir. Ada 4 tingkatan takdir ya. Yaitu Allah SWT tahu dulu ilm. Allah tahu. Nomor 2 Allah apa kan? Tulis. Nah, yang ditulis ini sesuai dengan yang Allah tahu. Yang Allah tahu itulah pilihan-pilihan masa depannya manusia. Jadi kita bayangkan ceritanya Abu Lahab. Abu Lahab Allah tahu di masa depan dia udah diajak beriman, tetap milih tidak beriman, tetap milih kafir. Ya Allah ketahui itu. Dan Allah tulis sesuai dengan apa? Pengetahuannya Allah. Nah kalau manusia, kalau bukan Allah, urutannya kan terjadi dulu, baru apa? Tahu, baru ditulis. Ini manusia nih. Kalau Allah mulainya dari sini, tahu, ditulis, terjadi. Gitu. Maksa nggak? Nggak maksa. Ya. Dan nggak berlaku pertanyaan di awal tadi yang kita sebut sebelum maghrib tadi. Sebelum maghrib atau Isya? Sebelum maghrib ya. Ya. Kalau Allah tahu Abu Lahab akan memiliki kekafiran, kenapa tetap diciptakan? Nah, karena Allah tahu Abu Lahab akan benar-benar memiliki kekafiran. Itu maka apa yang Allah ketahui pasti akan terjadi. Kata Imam Mangkubars begini. Kita katakan kepada orang-orang yang mempermasalahkan tadi, yang Allah ketahui akan terjadi apa enggak? Nah, dia punya jawaban bisa iya, bisa enggak.
Kalau jawab enggak, oh, parah. Masa bilang yang Allah ketahui enggak terjadi? Kalau bilang iya terjadi, oke. Nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai yang dia ketahui, apa menciptakan beda dari yang dia ketahui. Ciptaan itu menjadikan. Jadi terjadi ini bukan terjadi dengan sendirinya, terjadi dengan apa? Qada Allah. Terjadi dengan qadanya Allah. Nah, di sini ada setelah kitabah Allah menulis, Allah mengetahui menulis, urutan berikutnya apa? Allah menghendaki. Kehendak Allah, Allah berikan kepada manusia, namanya masyiah ammah. Masyiah, kehendak umum. Bisa dipakai untuk dua hal. Manapun yang manusia pakai, manusia pilih, itu sebetulnya ciptaan Allah. Insya Allah kasih kehendak umum. Terus kita pakai kehendak umum tersebut untuk memilih perbuatan dosa. Itu kehendak ciptaan Allah, dipakai untuk perbuatan baik. Itu kehendak ciptaan Allah, karena Allah ngasih kehendak apa? Umum. Sama kayak misalnya dikasih pensil. Ini pensil. Pakai ya. Mau menulis tulisan kata-kata kalimat thayyibah, mau menulis kata-kata sumpah serapah, pensilnya tetap dari siapa? Tetap dari Allah. Tetap dari orang ngasih, maaf. Tetap dari orang yang ngasih. Gitu ya. Nah, terus terakhir apa? Pewujudan. Istilah tadi khalq atau qada. Nah, ini atau kita taruh di sini qada sebentar. Khalq, Allah menciptakan, mewujudkan. Ini fase qadar. Ini apa nih? Qada. Saya bacakan kalimatnya. Ini diambil dari kata-katanya Imam An-Nasafi, Abul Mu'in An-Nasafi, Saiful Haq, penulis Tabsiratul Adl. Jadi katakan ulama terbesar Maturidiyah di abad pertengahan. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah sering juga nukil dari Abul Mu'in An-Nasafi. Minal ma'qulil ladzi la madfa'alahu, dalil logika yang enggak bisa dibantah. An yuqal hal alimallahu ta'ala ma yakunu abadan ala ma yakun, apakah Allah tahu masa depan sebagaimana nanti akan terjadi? Fa in qalu la kafaru li'annahum jahalu rabbahum. Kalau enggak yaitu kekafiran, karena berarti bilang Allah apa? Bodoh, tahu masa depan tapi enggak terjadi, enggak sesuai dengan yang Allah tahu. Wa in qalu na'am, kalau mereka bilang iya, Allah tahu masa depan terjadi sebagaimana yang Allah ketahui. Qila lahum sya'an yanfudha ilmahu an yunaffidha ilmahu kama alima aula. Allah mewujudkan sebagaimana yang Allah ketahui atau tidak? Fa in qalu la faqad qala inna Allah ta'ala sya'a an yakuna jahilan wa dzalika aidan insilafun. Kalau mereka bilang enggak, berarti sama aja mereka bilang Allah ingin jadi bodoh. Dengan sadar Allah ingin ilmunya salah. Nggak mungkin. Lianna man sya'a dzalika falaysa bihakim fayakunu qad wasafuhu bisafah. Berarti Allah menurut mereka bodoh. Wa in qalu na'am qad sya'a an yunaffidha ilmahu kama alima faqad aqarru bi annahu sya'a an yakuna kullu syai'in kama alima an yakuna. Ini perdebatan argumennya Imam Abu Hanifah sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Maturidi. Begitu ya. Lanjut lagi. Wa masyiat ya. Wa amarahum bi taati wa nahahum an ma'siyati. Di antara kebaikan Allah, Allah enggak hanya membiarkan manusia punya masyiat apa nih? Amanah, tapi juga dikasih bimbingan untuk menggunakan masyiah amat tersebut sesuai bimbingan wahyu. Ya. Jadi manusia punya kehendak, bisa dipakai untuk macam-macam, tapi tetap diberikan wahyu, modal. Sehingga nggak ada alasan lagi manusia, wah saya
nggak tahu kalau ini nggak boleh. Nah ini sayang sekali. Kadang-kadang orang zaman sekarang begitu, kalau dibilang ini haram, ini halal. Dan mereka, kamu siapa? Yang berhak mengharam-haramkan cuma Allah. Nah emang kita bilang haram dari kantong sendiri. Kita bilang haram membawakan firman Allah, sabda Rasul. Cuma memang ada orang yang punya bayangan bahwa baru disebut Allah yang mengharamkan kalau apa? Dengar langsung gitu. Seolah-olah begitu. Sehingga kalau kita ingatkan, Kak, jangan buka aurat, Kak. Kamu siapa? Gitu. Emang kamu Tuhan melarang-larang? Lah, memang kita bukan Tuhan. Dan memang yang berhak melarang-larang siapa? Ya Tuhan, betul. Maksudnya melarang sesuatu dari asalnya ya. Tapi Tuhan kan sudah melarang melalui apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan menyuruh kita untuk melarang, yaitu perintah apa namanya? Nahi mungkar, perintah berdakwah. Seolah-olah ada orang yang inginnya semua mah di dunia ini biarin dulu. Nanti baru di akhirat apa? Dikasih tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Pertanyaan saya, itu lebih enak apa enggak? Lebih nggak enak. Kenapa lebih nggak enak? Misalnya di dunia udah tiap hari minum khamr, tiap hari. Terus diingetin jangan minum khamr. Kamu siapa? Yang berhak melarang-larang itu Tuhan. Nanti saja lihat di akhirat. Pas sudah di akhirat ternyata haram. Aduh, ya Allah kenapa nggak ngasih tahu waktu di dunia? Sudah, kira-kira gitu. Cuma kamu nunggu akhirat. Perempuan gak pakai jilbab misalnya. Kamu kenapa nyuruh-nyuruh pakai jilbab? Biar Allah aja biarin. Tadi ya, seolah-olah apa yang terjadi Allah apa? Ridho. Padahal nggak juga kan, apa yang terjadi hanya Allah kehendaki, belum tentu Allah ridhoi. Bayangin kalau ternyata pas di akhirat, oh jilbab wajib ya. Wah, coba dulu ada yang ngingetin. Itulah berarti sebenarnya diingetin di dunia termasuk apa? Nikmat yang besar. Bisa dipahami ya? Ya. Wa inna ma dzakaru amrahu, kata penulis, wa nahyahu ba'da dzikri ilmihi wa takhliqihi lil alam liya'lama annahu ta'ala khalaqahum lil isti'badi bil awamir wan nawahi. Kenapa disebutkan wa amarhum bi ta'ati wa nahahum an ma'siyati? Untuk menunjukkan bahwa kita tuh yang penting bukan apa yang ditakdirkan buat kita. Mindset kita yang penting adalah apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Jadi jangan kalau pagi-pagi bangun, apa ya yang Allah takdirkan buat saya hari ini? Salah. Harusnya apa ya yang Allah perintahkan dan larang saya hari ini? Oh, Allah perintahkan saya ngafalin Quran. Fardu kifayah. Ngafal Quran. Jadi nggak usah pikirin, apakah hari ini saya ditakdirkan hafal, nambah hafalan satu halaman? Jangan itu. Yang dipusingkan apa? Apakah Allah perintahkan saya apa nih? Allah larang saya apa? Nah, kalau kita berjalan sesuai dengan yang Allah perintahkan, berarti kan kita akan memilih yang baik-baik. Antara nunggunya tadi apa? Allah menciptakan apa yang kita pilih. Nah, untuk mencipta apa yang kita pilih, sebagaimana diterangkan Imam An-Nasafi, Imam Abu Hanifah, Ibnu Qayyim dan lain-lain, Allah perlu nunggu kita milih nggak? Karena ada orang bilang, oh kalau Allah mencipta sesuai yang kita milih, berarti Allah nunggu kita milih dulu dong baru cipta. Maksudnya berarti Allah kayak nunggu dulu, nggak tahu gitu kita milih apa. Enggak, jangan lupa urutan ini. Jangan lupa urutan ini. Yang merah itu Allah tahu dulu. Terus baru apa? Terjadi. Jadi tahu apa yang kita akan pilih. Kalau saya ubah tulisannya, nanti kita nih memilih. Terus apa? Terjadi. Allah tahu, Allah menulis. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala urutannya gimana? Tahu, tulis, orang yang milih terjadi, Allah wujudkan ya. Allah tahu, Allah menulis, manusia memilih, Allah menciptakan ya, Allah menakdirkan terjadi. Jadi Allah tahu pilihan-pilihan hamba. Tapi kita kan tidak dipaksa. Apa yang Allah tahu itu tidak memaksa. Karena definisi ilmu adalah sesuatu yang mengungkap saja, bukan menekan, bukan memaksa.
Lanjut. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan bi qudratihi. Kalau di situ apa? Takdir ya. Bi takdir dengan takdir Allah tadi apa yang Allah tulis dan kehendak Allah. Kata Imam Mangkubars, fa inna maqalu dzalika limaqamatil adillatul qatiyatu ala anna kulla haditsin hadath fa huwa bi iradati Allah ta'ala wa takhliqihi wa takwinihi khairan kana aw syarran wa huwa mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi mau baik mau buruk, wa kullu syai'in, segala sesuatu termasuk yang buruk. Sebagian non ahlu sunnah bilang kalau yang maksiat itu bukan kehendak Allah, bukan takdir Allah. Jadi beliau katakan ini. Wa za'amatul mu'tazilatu anna Allah Ta'ala yuridu min af'alina ma huwa hikmatun aw ta'ah. Jadi bagi Mu'tazilah, perbuatan kita kalau baik, amal soleh, itu kehendak Allah. Wala yuridu ma huwa maksiatun wa qabih. Tapi kalau dosa, enggak Allah kehendaki. Gimana kalau netral? Netral gimana netral? Wa fil mubahati, mereka beda pendapat. Qala ba'duhum huwa muridun laha. Sebagian Mu'tazilah bilang Allah menghendaki kalau perbuatan mubah. Wa minhum man za'ama annahu ghairu muridin laha. Enggak. Itu bukan kehendak Allah kalau mubah. Allah cuma menghendaki yang amal soleh. Wajib, sunnah, kehendak Allah. Mubah bukan. Makruh, maksiat juga bukan. Nah, gimana tuh cara merespon pandangan Mu'tazilah? Anggapan mereka kalau perbuatan buruk itu dikehendaki Allah juga, nanti Allah hukum, berarti bagi mereka Allah apa? Zalim. Makanya Mu'tazilah itu punya 5 prinsip yang disebut dengan al-usulul khamsah. Ya. Yang pertama, tauhid. Tapi maksudnya tauhid bagi Mu'tazilah adalah Allah Subhanahu wa taala nggak punya sifat. Karena tadi kenapa kalau punya sifat? Allah qadim, sifat-sifat juga qadim. Berarti yang qadim banyak. Bahkan sebagai Mu'tazilah bilang begini, kalau Nasrani saja kafir gara-gara menetapkan 3 yang qadim, antum ahlu sunnah lebih kafir. Sampai dia bilang gitu. Kalau kita lebih kafir dong. Lebih dari 3, 7, 13, 20 lebih. Gitu. Paham ya? Itu tauhid yang Mu'tazilah. Bantahan kita kepada tauhid yang Mu'tazilah gimana tadi? Bahwa yang banyak itu sifat dari zat yang satu. Zatnya tetap satu. Jadi secara kenyataan itu tidak ada lebih dari satu yang qadim, yaitu siapa? Allah dengan namun ada sifatnya. Paham ya? Lanjut. Usul yang kedua Mu'tazilah adalah al-adl. Adalah apa? Al-adl, keadilan. Maksud keadilan yang barusan kita bahas. Bahwa kalau Allah menghendaki dan menakdirkan apa tuh? Menghendaki keburukan, perbuatan buruk, dosa, terus nanti Allah hukum, Allah berarti tidak adil. Nah, 2 prinsip ini itu paling pertama. Makanya julukan Mu'tazilah ahlu tauhidi wal adl, atau ahlu adl wa tauhid. 2 nih, tauhid wal adl. Ya. Nanti 3 usul yang lain itu turunan dari 2 ini. Ya, yaitu al-wa'id. Usul yang ketiga al-wa'id. Janji buruk, ancaman. Kata Mu'tazilah, orang yang meninggal dosa besar belum tobat, meninggal membawa dosa besar belum tobat, di akhirat kekal di neraka. Itu wa'id. Kalau bagi Ahlussunnah wal Jamaah nanti ada keterangannya, enggak kekal di neraka. Nanti ada. Usul yang keempat dari usul Mu'tazilah adalah masih berhubungan dengan usul yang ketiga, al-manzilah dan al-manzilatain. Kedudukan di antara 2 kedudukan, yaitu kalau orang melakukan dosa besar dan belum tobat, maka dia bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Terus apa dong? Nah, betul, pintar, masya Allah.
istilah yang digunakan Mu'tazilah itu fasik. Ya. Jadi bukan dibilang manzilah baina manzilah, enggak gitu. Fasik ya. Cuma fasik di sini sesuatu yang bukan mukmin, bukan kafir. Kedudukan di antara dua kedudukan. Yang kelima itu masih turunan dari nomor 4. Ya. Sebagaimana pelaku dosa besar itu bukan lagi mukmin, meskipun juga belum kafir juga, tapi fasik, tapi bukan mukmin kan? Ya kan? Maka kalau ada pemimpin zolim, maka kezoliman dosa besar. Berarti dia bukan lagi mukmin, nggak boleh jadi mukmin, maka wajib diberontak. Maka nanti kita juga ketemu di dalam matan ini pembahasan tidak bolehnya memberontak kepada pemimpin yang memang cuma zolim, walaupun nggak cuma ya. Memberontak itu yang masalah. Kalau nahi mungkar iya, demonstrasi nggak apa-apa. Apalagi bikin artikel, bikin vlog, bikin apapun, mention aja tuh, mention silakan. Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, nggak apa-apa, sebut aja, nggak apa-apa. Yang kata-kata yang sopan ya. Yang dilarang, apa yang dilarang? Berontak. Bisa nggak bedain antara berontak dengan demonstrasi? Bisa ya. Nah, kalau bagi Mu'tazilah berontak. Nah, mereka menyebut prinsip yang kelima ini al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Jadi ulang lagi 5 usul Mu'tazilah. Kalau bisa dihafalin yang ngurut begitu ya, karena biar saling berhubungan. Yang pertama apa? Tauhid. Nomor 2 al-adl. Nomor 3 al-wa'id. Nomor 4 al-manzilatu bainal manzilatain. Nomor 5 al-amru bil ma'ruf nahi munkar. Maksud amar bil ma'ruf nahi munkar apa tadi? Pemimpin yang zalim wajib diberontak, wajib diusirkan. Nah, kata para ulama, Mu'tazilah ini tauhidnya mengganggu adilnya dan adilnya mengganggu tauhidnya. Jadi kan dia punya 2 usul tertinggi, yaitu apa? Tauhid dan adil. Tauhid berarti Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat-sifat, gitu kan? Nah, berarti masuk di situ juga meskipun nggak punya sifat, tapi Allah Maha Tahu. Nah, tapi Maha Taunya dengan apa? Bagi Mu'tazilah, nah dengan zat, kan gitu. Allah menghendaki, tapi dengan zat. Tapi gara-gara tauhidnya, gara-gara adilnya, tauhidnya jadi runtuh. Karena konsekuensi dari adilnya Mu'tazilah, perbuatan buruk itu siapa yang ciptakan? Lah kan dikehendaki aja enggak, apalagi diciptakan. Kan bagi Mu'tazilah, perbuatan buruk siapa yang menghendaki? Manusia. Siapa yang menciptakan? Manusia. Berarti siapa pencipta perbuatan buruk? Manusia. Loh, padahal kalau prinsip tauhid yang sebenarnya harusnya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Jadi adilnya Mu'tazilah mengganggu apa? Tauhidnya. So kalau murni tauhid, semua ciptaan Allah, berarti termasuk perbuatan buruk pun ciptaan Allah. Tapi gara-gara mereka punya prinsip, oh enggak, kalau itu ciptaan Allah ntar zolim, ntar tidak adil. Jadi adilnya justru mendegradasi tauhid. Bisa dimengerti nih? Paham dulu. Karena ini titik bantahannya. Kita akan bilang kepada Mu'tazilah, kepada siapapun yang bilang tidak ada takdir. Kalau gitu ada berapa pencipta? Kalau bilang ya cuma satu Allah, terus perbuatan buruk siapa yang cipta? Mau nggak mau serba bingung. Jadi pada akhirnya seolah-olah mengatakan ada pencipta selain Allah, seolah-olah ya, hati-hati. Kemudian tauhid yang Mu'tazilah mengganggu apa? Adilnya otomatis, karena konsep tauhid berarti tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Sementara adilnya Mu'tazilah pencipta perbuatan keburukan manusia. Mau nggak mau, kalau mau konsisten kita katakan memang ini pembahasan takdir itu dari semua pembahasan rukun iman. Tadi saya bilang paling pertama muncul bid'ahnya, ya nggak? Bahkan kata Ibnu Abbas, rukun iman itu ibarat kalung.
paling ujung itu takdir. Kalau takdir itu jedres, maka apa tuh namanya? Untayan-untayan mutiara yang 5 sisanya tuh jatuh. Ya. Nah, itu nyambung sekali dengan syubhat terbesar ateisme dan agnostisisme hari ini. Ada YouTuber terkenal, ya, orang pinter, Oxford, dari Oxford juga, Alex O'Connor. Ya. Ada yang pernah lihat kontennya di YouTube? Alhamdulillah, kalau belum. Kalian ini penyebar, ya pokok penyuara ateisme dan agnostisisme lah. Cuma setidaknya cara-caranya masih dalam lingkup ilmiah, masih secara umum ya. Ada beberapa yang sudah tidak ilmiah, tapi secara umum masih sopan, elegan, oke lah. Sebagian ulama bilang musuh yang pintar lebih berguna daripada teman yang pandir. Ini nih kira-kira kalau kita berdialektika dengan Alex O'Connor, nah itu yang saya lakukan. Ya, sebulan sekali kira-kira saya ada webinar. Nah itu judul-judulnya suka saya pilih merespons Alex O'Connor, tapi saya tanpa perlu menyebutkan nama beliau. Gitu ya. Nah di salah satunya tuh beliau dengan kawan agnostiknya itu menghitung bagaimana kekuatan argumen-argumen untuk melemahkan eksistensi Tuhan. Yang paling kuat itu 2, problem of hiddenness, dan paling tinggi lagi problem of evil. Jadi mengapa kok ada keburukan? Kalau kata mereka Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu maha pengasih, harusnya Tuhan tahu akan ada keburukan. Apalagi nih rumusnya problem of evil. Problem of evil ini argumen terbesar dan sangat banyak, gak sedikit. Saya ketemu orang-orang langsung, sebagiannya alhamdulillah tobat, sebagian masuk Islam lagi, alhamdulillah ya, Allah beri kemudahan itu. Saya udah ngadepin berapa orang tuh soal itu ya. Ada yang anak kampus, wah top lah gitu ya. Ada yang orang pinter udah kerja gitu. Rata-rata problem of evil memang. Allah pertama maha apa? Tahu. Allah tahu akan ada keburukan terjadi. Terus Allah maha pengasih. Wah kesian dong sama hambanya, masa kena keburukan, masa melakukan dosa. Allah tahu dia akan milih buruk. Yang ketiga, Allah maha apa? Kuasa. Allah mampu dong mencegah dia dari dosa. Dia mau dosa terus jadi nggak bisa. Dia mau kena tabrakan jadi nggak kena tabrakan. Tapi ternyata tetap ada dosa nggak? Evil di sini mencakup 2 hal, dosa dan musibah. Dosa dan musibah. Itu evil, syar. Muskilatus syar bahasa Arabnya. Nah, ternyata tetap ada dosa nggak? Tetap ada musibah? Tetap. Kata mereka berarti Tuhan nggak ada. Simpulannya begitu, the problem of evil. Sekilas tuh memang mau nggak mau harus diakui dari semua argumen membantah Tuhan, ini yang paling kuat. Dan sangat banyak orang, bahkan saya ketemu langsung, mohon maaf ya, bukan orang intelek padahal, driver ojek online menyampaikan the problem of evil, tapi nggak pakai istilah the problem of evil. Cuma bilang, jadi saya naik ojek, saya dari Aceh, habis penelitian di pengadilan Aceh, terus nyampe di Jakarta gitu ya. Nah, setelah turun bis bandara itu naik ojek menuju rumah. Nah, sambil di perjalanan saya ngaji murojaah gitu ya. Lumayan soalnya 40 menit kira-kira naik ojek. Abang ojeknya bilang, "Mas, suka ngaji?" gitu, apa ngobrol lah. Terus dia bilang, "Tapi saya udah nggak sholat lagi." Saya kecewa sama Allah. Kok anak-anak di Palestina dibantai, Allah biarin aja. Itu problem apa tuh? Problem of evil. Nah, cara bantainya banyak.
Nanti kalau ada kesempatan cari di YouTube, saya setidaknya mungkin kayaknya ada 3 video di YouTube terangin jawaban tentang ini. Cuma simpelnya adalah dia kurang variabel. Harusnya ditambahin satu variabel yang itu meruntuhkan the problem of evil. Yaitu apa? Maha bijaksana, betul sekali, maha bijaksana. Kan yang Anda permasalahkan kan dosa yang useless, tidak ada hikmahnya. Musibah yang tidak ada apanya? Kebaikannya setelah itu, nggak ada hikmahnya. Tenang aja, nggak usah takut. Allah nggak cuma ini 3, tapi juga apa? Maha bijaksana. Sekarang tinggal tugas para ustadz itu untuk mengungkap itu sekalian. Dan di Quran dan di Sunnah ada banyak contoh-contohnya. Termasuk di kisah Nabi Musa dan Nabi apa di Al-Kahfi? Nabi Khadir. Itu the problem of evil itu. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibah. Apa hikmahnya? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi apa yang kelihatan evil ternyata menyimpan wisdom more than that evil. Gitu. Dan seterusnya. Biasanya akan dibawakan kasus-kasus terburuk. Di antara kasus terburuknya, apa hikmahnya? Kalau seandainya ada anak kecil diperkosa bapaknya terus dibunuh, apa hikmahnya? Jadi kalau diskusi sama penentang-penentang tuh mereka akan selalu bawakan kasus terburuk. Jadi jangan nggak siap, harus siap dengan gimana kasus terburuk. Ya di buku-buku kayak Graham Oppy, bukunya Richard Dawkins, mereka bawakan worst case. Sam Harris bawakan ini. Terus John Leslie Mackey juga sama. Jawabannya adalah hikmahnya misalnya nih, nanti si bayi perempuan tersebut di akhirat akan diapain sama Allah? Mendapatkan kompensasi, ditinggikan derajatnya. Begitu di dunia ini tidak ada korban yang tidak dapat kompensasi. Semua korban kezaliman akan dapat kompensasi kapan? Di akhirat. Ditinggikan derajatnya. Itu hikmah. 2, orang sekeliling penegak hukum akan menindak. Itu juga hikmah. Kemudian apalagi? Si ayah ditangkap dihukum mati misalnya. Maka seluruh ayah yang mau jahat kayak gitu bakal melakukan gitu nggak? Enggak. Paham ya? Jadi banyak hikmahnya. Dibawakan lagi contohnya. Oke, apa hikmahnya rusa sebelum ada Nabi Adam terjebak di tengah hutan terus kebakaran hutannya? Sengaja dibawakan skenario sebelum Nabi Adam. Soalnya tadi kan hikmah-hikmahnya ada manusia, Nabi gitu ya. Dijawab gimana jawabannya? 1, dunia ini udah ada kok mukallafnya sebelum manusia. Misalnya siapa? Jin. Jadi tetap ada hikmahnya untuk jin ngambil pelajaran. 2, rusa tersebut nanti di akhirat akan apa? Dapat kompensasi. Itu ada riwayat nih, Ibnu Jarir At-Tabari sebutkan. Sejumlah penafsir sebutkan bahwa binatang yang terzolimi pun akan dapat apa ya? Kompensasi. Itu salah satu tafsiran. Wa idzal wuhusyu usyirat. Hewan-hewan dimahsyarkan juga. Kan dalam hadis sampai dikisos domba bertanduk yang nanduk temennya, dikisos. Karena kan zolim itu, ya enggak? Domba nanduk domba atas dasar apa? Tapi kalau singa makan rusa nggak dikisos. Singa makan rusa. Kenapa? Karena memang sesuai dengan sunatullah. Tapi kalau singa makan singa apa dikisos? Paham ya? Bisa bedain? Karena diantara syubhat takdir juga biasanya, ayo mana yang Allah inginkan? Kalau ada singa ngajar rusa, siapa yang Allah bantu? Gitu. Kalau Allah bantu singa, Allah membantu kezaliman. Kalau Allah bantu rusa, Allah bikin mati singa. Gitu. Jawabannya, ya kadang bantu ini, kadang bantu itu. Tergantung takdir yang Allah kehendaki secara bijaksana apa. Tapi membantu singa bukan membantu apa? Kezaliman. Karena singa memakan rusa itu bagian dari yang Allah izinkan. Ala kulli hal. Jadi the problem terjawab salah satunya dengan memasukkan variabel apa? Maha
biasa. Tinggal setelah itu kemudian kita jawab aja. Rusa tadi terjebak di kebakaran hutan, bikin subur tanaman nggak setelahnya? Bikin subur. Ya, selalu ada hikmah, selalu. Kalau nggak tahu, ya udah, jangan bilang nggak ada. Itu nanti terjebak pada fallacy, namanya argumentum ad ignorantia. Ya, bilang nggak ada, cuma gara-gara nggak tahu. Padahal harusnya kalau nggak tahu bilangnya apa? Nggak tahu, bukan bilang nggak ada. Wallah. Jadi wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi itu valid meskipun untuk perbuatan dosa. Karena memang Allah menjadikan dunia ini dunia ujian. Kalau ada orang bikin dosa tapi tersendat-sendat, disendat-sendat sama Allah gitu. Semua bikin dosa nggak bisa. Gitu. Saya mau lihat konten pornografi. Gitu. Nggak bisa. Ya bukan ujian dong. Justru ya orang mau berniat buruk apa? Allah muluskan, Allah takdirkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan. Imma syakiran wa imma ghafura. Silakan. Tapi ada konsekuensi. Maksudnya terserah di sini secara pilihan, namun semua ada konsekuensi. Makanya itu ayatnya apa? Wa man syaa falyakfur. Terus apa? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi ada konsekuensinya. Wa masyiatuhu tanfudz la masyiata lil ibadi illa ma sya'alahu. Dan kehendak Allah itu terjadi. Tidak ada kehendak bagi hamba kecuali apa yang Allah berikan kehendak tersebut kepadanya. Saya baca, ini penting di sini. Wa amma qauluhum la masyiata lil ibad. Oh ya, dalam banyak syarah akidah Tahawiyah itu bukan qauluhu tapi qauluhum. Kira-kira kenapa? Hah? Masih belum akurat. Dikit lagi. Ingat-ingat bagian mukaddimahnya. Ini mukaddimahnya ini akidahnya siapa? Fuqahaul millah. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Gitu ya. Jadi wa amma qauluhum la masyiatal ibadi illa masyaalahum fali annahum ibad wal abdu isbun liman huwa mausumun bisimatit tadzallul. Lakinnahum, nah ini kalimat harus diperhatikan. Ma'a kaunihim abidan mamlukina milka ijad wa takhliq laisu fi af'alihim majburin bal lahum qudratun waqtisabun. Bal lahum qudratun waqtisabun. Mereka punya kemampuan kudrah untuk memilih, ikhtiar. Istilah Maturidiyahnya untuk kasab itu sering disebutkan ikhtiar. Itu yang dipakai HPT. HPT pakai kasab, HPT juga pakai ikhtiar. Ya. La kudrata takhliq. Jadi dikasih kudro apa? Untuk memilih, mengusahakan. Bukan kudro untuk mencipta. Jadi perbuatan saya mengangkat botol ini ikhtiar saya, pilihan saya, usaha saya. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nanti ada kata-kata Imam Tahawi, perbuatan manusia itu khalqullah wa kasbun minal ibad. Ciptaan Allah, usaha manusia. Lanjut. Lamma raqqaba fihimul ikhtiyar wal aql faqanu mukhtarina fi ma yaf'alun la ikhtiyar rububiyyah bal ikhtiyar mihnah wa kulfah mutaraddidina baina fadli rabbi ta'ala wa adlihi walidzalika yuthabuna wa yu'aqabun. Imam Abu Hanifah mengatakan, aqulu kama qala Ja'farun as-Shadiq, la jabra wa la tafwidha wa la kurha wa la taslita. Wallahu ta'ala la yukalliful ibada ma la yutiqun wa la yarda lahum bil khawdi fi ma laysa lahum bi ilm. Fama syaa lahum kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki apa? Tidak terjadi. Jadi perbuatan manusia ada dua kategori. Ada yang pilihan mereka dan ada yang bukan pilihan mereka. Kalau pilihan mereka, maka apa yang Allah takdirkan sesuai dengan pilihan dan manusia, ikhtiar manusia. Allah wujudkan. Kita mengikhtiarkan ngangkat botol ini, memindahkan tempat. Alhamdulillah Allah wujudkan. Alhamdulillah. Saya tahu nggak ketika mau geser ini akan Allah wujudkan? Tahu nggak? Nggak tahu, belum tentu.
Ya, tapi alhamdulillah. Gitu. Perbuatannya perbuatan saya, pilihannya pilihan saya, usahanya usaha saya. Siapa yang menciptakan perbuatan ini? Allah. Termasuk dosa. Nerima serangan fajar. Pilihan siapa? Pilihan si warga. Perbuatan siapa? Perbuatan si warga. Usaha siapa? Usaha si warga. Ciptaan siapa itu perbuatan? Terima serangan fajar. Ciptaan Allah. Allah maksa nggak? Enggak, justru Allah menciptakan sebagaimana pilihan dia. Itu ya perbuatan sadar. Ada perbuatan-perbuatan tidak sadar di luar kesadaran kita, di luar pilihan kita. Ada. Contohnya lahir sebagai WNI. Siapa yang milih? Katanya ibadah terlama, Ustaz Rian. Ngalahin menikah katanya. Siapa yang milih? Waktu mau lahir milih nggak? Ayo, mau WNI apa warga negara Arab Saudi apa Swiss apa Malaysia apa? Enggak kan? Nah, itu bahkan udah terjadi bisa diubah nggak? Maksudnya status kita pernah lahir di Kulon Progo gitu lah ya. Lahir di Banjarnegara, nggak berubah dong ya nggak? Yang diubah warga negara yang sekarang. Lahir di mana nggak berubah, bukan pilihan. Lahir sebagai laki-laki sebagai perempuan bisa diubah? Enggak. Jadi memang ada, namanya istilahnya takdir, ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Takdir ada yang itu dalam ranah pilihan kita, itu bisa diubah. Nanti Imam At-Tahawi akan bilang faqaddar takdiran muhkaman mubroman. Ya, ada yang mubrom nggak bisa diubah nih. Ada yang apa? Mu'allaq. Mu'allaq tuh if. Ya, kita dikasih masyiah ammah. Ya, bisa kita pakai kan kiri. Dan harus bisa bedakan mana yang mubrom, mana yang mu'allaq. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau memasuki Damaskus. Beliau habis menerima kunci di Al-Quds di Palestina, kemudian mau ke Damaskus, mau belusuan lah. Kemudian nggak jadi. Kenapa? Karena dilaporkan ada apa? Ada taun di daerah sana. Akhirnya Umar ngumpulin sahabat-sahabat, bagaimana rapat. Simpulannya Umar memutuskan kita balik deh, nggak jadi lanjut. Maka kata sebagian sahabat, Mughirah bin Syu'bah kalau tidak salah atau Hudzaifah bin Yaman, afiraron min qadarillah ya amirul mu'minin. Lari dari takdir wahai amirul mu'minin. Kata Umar apa? Naam, nafir min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir ke takdir. Ini maksudnya, ini kan kemungkinan takdir. Kita nggak tahu takdir kita di masa depan. Sana juga kemungkinan takdir. Ya udah, kita kejar saja kemungkinan takdir yang lebih sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Dalam hadis, kalau ada taun di satu kota, kita lagi di luar, masuk nggak? Nggak boleh. Kalau kita lagi di dalam, nggak boleh keluar, clear arahannya. Maka ketika kita hindari itu, kita boleh diungkapkan sedang lari dari satu takdir ke takdir lain, sedang mengusahakan perubahan takdir, mengusahakan. Tapi kalau yang mubrom, enggak. Ya, itu lahir sebagai perempuan, lahir laki-laki, apa lagi? Ya beberapa lah. Ustaz, saya udah mengusahakan keterima di PUTM tahun lalu, tapi nggak keterima, Ustaz. Padahal saya udah berusaha, udah memilih, udah berbuat, tapi nggak. Ya, jawabannya karena ada orang lain yang apa? Ya, yang lebih usahanya, yang lebih mustajab doanya, gitu. Ada alumnus ya, ustazah dikejar 3 tolabah. Yang berhasil berapa? 1. Padahal semuanya berusaha. Semua sudah milih, sudah ikhtiar, sudah berdoa. Nah, siapa yang lebih? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Oh, lebih tahu. Tapi kalau nggak ada saingannya, maka terwujud. Apa-apa yang gak ada saingan itu asalnya terwujud. Maka kita upayakan ya mengejar sesuatu yang nggak ada kuotanya. Contoh, surga ada nggak kuotanya? Nggak ada. Apa kalau udah masuk sekian nggak bisa masuk lagi? Enggak. Kata Allah ketika bahas surga, wa fi dzalika
Tapi bukan berarti nggak boleh berlomba dalam yang ada kuatannya. Bisa juga. Cuma harus waspada hasad di situ ya. Lanjut lagi. Sekarang masalah hidayah. Abis ini kita tanya jawab. Yahdi man yasha, Allah memberi hidayah yang Dia kehendaki. Wa yu'afi man yasha, Allah memberikan afiah kepada yang Dia kehendaki juga. Itu semua sebagai fadlan. Sebagai apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun manusia dibiarkan milih, tapi ada Allah memberikan hidayah. Tapi nggak maksa, cuma bimbingan. Kata Imam Al-Maturidi, yaitu Allah jelaskan buat dia. Jadi dia diberi taufik, ada teman yang nerangin. Di berandanya lewat Ustadz Adi Hidayat ngasih nasihat. Itu hidayah. Termasuk juga hidayah dari Allah bentuknya doa. Orang tua mendoakan, mudah-mudahan kamu jadi orang yang soleh. Pasti jadi maksa nggak itu doanya? Memaksa nggak? Enggak. Jadi hidayah tidak memaksa. Ya. Termasuk juga taufik, dimudahkan, Allah lancarkan. Tapi juga nggak maksa. Bisa aja jalan sudah terang benderang menjadi orang baik, dia ternyata memilih jadi orang jahat. Itu karunia dari Allah. Tapi di sisi lain ada juga apa? Lanjutin. Tadi udah dibaca belum? Wa yudhillu man yasha. Ya. Silakan. Siapa tadi? Talita, Ustazah Talita. Wa yudhillu man yasha. Nah, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa yakhdhulu, dan membiarkan. Wa yabtali, dan menguji. Man yasha'u, siapa yang Allah kehendaki. Adlan, sebagai bentuk keadilan. Jadi ada yang Allah sesatkan, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala membiarkan setan itu apa? Menggoda. Itu penyesatan. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Arsalah di sini artinya membiarkan. Arsalah itu membiarkan, melepas. Itu bagian dari penyesatan. Yakhdhulu, membiarkan. Jadi Allah enggak kasih hidayah. Itu bagian dari yakhdhulu. Kan yakhdhulu bahasa Arab artinya orang susah enggak ditolong, itu yakhdhulu. Wa yabtali, diuji. Jadi Allah apa? Wujudkan keinginan orang lain untuk godain dia. Misalnya ada perempuan ingin godain tolabah. Perempuan tersebut memang mau godain. Itu niat buruk nggak? Niat buruk. Ikhtiar buruk? Ikhtiar buruk. Tapi kan dunia ujian, maka Allah mewujudkan itu. Berarti Allah sedang menguji siapa? Si tolabah tadi sedang diuji. Sebagai bentuk apa kok diuji? Sebagai bentuk keadilan. Justru kalau nggak ada kemungkinan berbuat dosa, mana ujiannya? Bahkan sebetulnya hampir-hampir tidak ada evil kecuali ada kebaikan, dan tidak ada kebaikan kecuali ada evil. Contoh, kali orang ini panas apa dingin? Tergantung. Sekarang saya tanya, dingin itu berapa? Tergantung kan? Tergantung bandingannya. Contoh, saya memang kedinginan, tapi bagi saya lebih dingin beberapa hari lalu, sekitar 2 hari lalu di Batur, di Banjarnegara. Katanya tuh udah dingin atau mendekati dingin, mendingin banget. Jadi ya bagi saya biasa aja, kayak biasa aja. Waktu ke rumah kos-kosannya Syekh Rafiq di Arizona, saya kan bilang ke beliau, wah kayak di Arab Saudi, bener gak sih? Wih, mau gerah banget. Cuma karena udah terbiasa di Arab Saudi, di Qasim, di Riyadh lebih gerah lagi. Jadi kayak oke lah, masih agak biasa. Cuma waktu itu shocknya adalah karena baru dari mana ya, Wisconsin apa ya? Ya, oh dari ini California. Ya, jadi terasa kontrasnya aja. Berarti sebenarnya adem itu biar terasa enak butuh apa? Ada panas. Paham ya? Makanan enak tuh apa? Apa patokan makanan enak? Ada nggak? Ya kan tergantung, bener. Jadi banyak kebaikan tuh sebetulnya nggak ada ukurannya, nggak ada. Bahkan banyak sedikit kaya miskin, tampan tidak tampan, ada nggak ukuran bakunya? Nggak ada. Berarti memang adanya musibah itu menjadikan adanya nikmat. Kalau nggak ada musibah,
Jangan-jangan orang nggak pernah merasakan nikmat. Dan ini, di dunia ujian. Sama, adanya dosa juga untuk Allah menguji keimanan. Sehingga iman orang genuine. Karena coba malaikat yang soleh, manusia soleh, mana yang lebih mulia? Nanti ada keterangannya di sini. Lebih mulia manusia soleh. Kenapa manusia soleh lebih mulia? Karena dia ada kemungkinan untuk dosa, tapi dia memilih. Paham ya? Jadi itu bentuk keadilan Allah. Wahum, lanjut lagi, saja Talita. Wahum yataqallabun. Ada nggak? Okulum, ya. Nah, inilah kehidupan kita. Di dunia ini kita yataqallabun. Bertukar-tukar kondisi saja. Antara apa? Karunia Allah dengan keadilan Allah. Nggak ada kezaliman, nggak ada. Kalau nggak enak itu namanya apa? Allah adil. Misalnya kaya miskin, berarti kan kadang-kadang ada dua pengusaha, sesekali yang ini yang untung, yang ini yang kurang. Sesekali yang ini yang untung, yang ini yang kurang. Gitu. Ranking 1 PUTM sesekali. Siapa? Biasanya siapa? Nggak ada ranking 1. Ya, oke, misalnya dulu gitu ya, sesekali Ustadz Rafif, sesekali siapa lagi angkatan Ustadz Rafif? Ya itulah bulan sekali gitu. Berarti kan antara fadl dengan apa? Dengan adil. Nggak pernah ada zalim, nggak ada. Kalau enak karunia dari Allah, kalau nggak enak itu keadilan dari Allah. Cukup sampai sini. Silakan waktu yang tersisa sampai pukul 21:10 saya persilakan. Boleh. Silakan. Ya. Ada mic-nya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bisa dari Oke. Pertanyaannya, singkat cerita, saya pernah hari di Probolinggo. Lalu apa? Ngapain di Probolinggo? Lagi hijrah. Oh ya. Lalu waktu kita itu berbulan itu ada satu anak yang bertanya gini, Mas, apakah agama itu buatan manusia? Karena memang beda-beda seperti mungkin Kristen, Katolik dan lain-lain. Lalu jawaban saya pada saat itu seperti ini, agama itu asalnya dari Allah melalui utusannya, yaitu para nabi. Dan yang benar itu adalah agama Islam. Seperti halnya firman Allah, kita agama Islam. Ya. Jadi sebenarnya semua nabi itu adalah agamanya Islam. Namun yang menjadi penyempurna ialah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang diajarkan oleh orang-orang seperti orang Kristen dan lainnya itu seperti yang kita tahu sekarang itu sebenarnya bukan ajaran murni dari apa yang diwahyukan Allah kepada para nabi. Pertanyaan saya adalah apakah jawaban saya itu sudah tepat atau belum? Lalu bagaimana jikalau pertanyaan tadi itu dihadapkan kepada Ustaz seperti apa jawabannya? Oke. Nama lengkap Januar Fiandra nggih? Januar. Baik. Ini ada di salah satu episode podcast, nanti cari, saya pernah jawab ini. Itu jawabannya udah bagus. Jadi itu jadi argumen new atheism terkait dengan berarti semua agama buatan manusia. Karena kalau dari Allah mestinya satu aja kalau dari Tuhan. Ternyata banyak dan bertentangan-bertentangan, berarti semuanya buatan manusia. Ini klaim rapuh ya. Karena agama ini enggak semuanya bertentangan. Ya enggak? Justru kalau kita tarik ada titik-titik
sepakat, mengerucut. Jadi benar-benar memberikan gambaran seperti jawaban tadi Ustaz Januar, bahwa tadinya, dan Allah disebutkan di Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Itu kan kalau kita baca tafsir, Ibnu Abbas menafsirkan begini, kanan nasu ummatan wahidah ala tauhid fa asyraku atau fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Coba baca nanti tafsirnya. Itulah kisah yang Yaghus, Ya'uq, Uwad, Suwa dan Nasr. Kisahnya itu di situ. Ya, yang kata di surat Nabi Nuh alaihissalam, wala tadharunna waddaw wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Lima-limanya itu haula'i rijalun sholihun min qaumi Nuh. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, terus kita tahu lah ceritanya. Teman-teman udah belajar akidah tauhid berarti udah tahu lah soal itu. Jadi semua agama ini justru ada titik-titik temunya. Jadi semakin mencerminkan tadinya satu, kemudian ada manusia yang watak-atik, terkontaminasi dan seterusnya. Tapi bisa tetap dicari akarnya. Klaim-klaim bertentangannya ini bisa diuji mana yang sesuai dengan milah Hanifiyah tersebut. Gitu. Bahkan banyak peneliti mengatakan agama itu secara garis besar itu ada dua kelompok. Ya, kalau di agama ya, ada yang Abrahamik, ada yang Brahmanik. Itu yang Rafiq tuh dulu jurusan religious studies ya, bisa dengar yang begitu-gitu. Coba antara dua ini aja nih, contoh yang Brahmani, agama Brahman misalnya apa? Hinduism, kehinduan dengan beragam variasinya, Buddhism dengan beragam kebudayaan, itu agama Brahma, kebrahmaan. Masih ada nggak kemiripan dengan agama-agama Samawi, orang suka bilang gitu, orang agama ahli kitab, ada nggak kemiripan? Masih ada. Ya, contoh itu 3 dewa utama. Ya, misalnya apa? Dewa yang mencipta, dewa yang menghancurkan. Itu kan mirip sebenarnya. Either dengan malaikat-malaikat Allah, Jibril mengazab. Di antara tugas malaikat Jibril apa? Azab kan. Maka Yahudi demen nggak sama Jibril? Yahudi nggak demen. Mangkana aduan di Jibril, itu mereka benci Jibril. Karena Jibril tugasnya selain juga menyampaikan wahyu, juga apa? Mengazab. Terus yang memberikan rezeki siapa? Mikail. Yang menghancurkan siapa? Israfil. 3 malaikat utama, Jibril, Mikail, Israfil. Gitu. Jadi itu seperti dewa-dewa itu distorsi dari malaikat atau distorsi dari sifat-sifat Allah. Gitu. Jadi ragam sifat-sifat Allah itu dijadikan apa? Tuhan-Tuhan sendiri. Mengamini Mu'tazilah berarti kan. Ada kodim-kodim sendiri. Malaikat ada nggak? Malaikat gunung ada? Ada, dihadiskan malaikat gunung. Coba dalam sejumlah tradisi jadinya apa? Dewa gunung, mbah penjaga gunung. Itu bagaimana tuh? Satu konsep akidah yang murni tercemari. Dan antropolog kontemporer itu bisa dikatakan mayoritas mereka sekarang sudah berpandangan agama generasi awal itu monoteism. Berkebalikan dengan pandangan antropolog klasik ya, seperti misalnya Auguste Comte itu berpandangan manusia tadinya politeis, terus baru lama-lama monoteis. Sayangnya sebagian penulis Islam malah mengamini bahwa tadinya manusia itu politeis, terus baru lama-lama agama monoteis ini yang politik, menghajar tuhan-tuhan yang banyak untuk kepentingan politik. Walaupun bisa dikombinasikan. Walaupun kan zohirnya lebih sesuai mana? Tadinya tauhid jadi ada kemusyrikan, atau tadinya kemusyrikan jadi tauhid? Mana yang lebih sesuai dengan ayat tadi? Tadinya tauhid kan ada kemusyrikan, cuma bisa dikompromikan. Begini komprominya antara dua penelitian tadi, ya, yaitu sebetulnya asli tauhid terus musyrik. Nah, tapi yang musyrik ini sebagiannya kemudian Allah kirimkan lagi apa? Rasul-rasul untuk mendakwahi, sehingga mereka kemudian berpikir lama-lama makin berkembang, makin apa lagi?
tauhid lagi. Itu cara mengkompromikan. Saya mengerti saja dengar. Jadi klaim-klaim agama yang berentangan ini sebenarnya bisa ditarik garis kesamaannya. Gitu. Jadi jangan ketika kita melihat ada berbagai penulis atau produk lah, ada produk makanan ini, produk makanan, kemudian semuanya palsu. Enggak, pasti ada yang apa? Aslinya. Cuma ada yang ngotak-ngatik. Wallahu. Silakan, ada lagi? Udah bagus jawaban. Kalau saya jawab juga akan jawab begitu. Ya. Dari sini kita sadar pentingnya belajar ilmu perbandingan agama. Penting. Ya. Tapi nanti mungkin bukan sekarang waktunya. Tapi akan suatu saat tiba. Terutama teman-teman yang minat ya. Ini kan fardu kifayah, nggak semua orang harus. Mungkin minat jadi pendakwah lintas agama, mencegah kemurtadan. Oh, yang kalau mau mencegah kemurtadan tuh harus ngerti kekristenan, harus ngerti agama lain ya. Ya benar, memang harus ngerti. Silakan. Tadi mana angkat tangan? Iya boleh. Tadi ada yang angkat tangan juga sini siapa? Ya, bentar. Ini dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, oke lah misalnya kita sudah bahas dengan para ulama, bagi para ulama sudah selesai, misalnya. Tapi kan nanti kita akan bertemu dengan berbagai macam organisasi dan latar belakang, terutama kan di media sosial, di coret ya, jadi yang dilakukan langsung dicoret. Kalau misalnya masalah usul sudah selesai karena ini lalu khutbah untuk para bapak udah gimana? Mungkin di sekitar mahasiswa kami kita semua kita ini sudah selesai, tapi nanti kita khutbahnya saat menghadapi berbagai macam problem. Ya, masya Allah. Klasik Safari. Jadi soal ahlul haq wa sunnah itu salah satu nama Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak disebutkan ulama. Mulai paling awal setahu saya itu Imam Al-Barbahari. Ya, dalam Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari ulama Hanbali ya, Salafiyah. Saya dulu belajar Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari ke guru saya Ustaz Yazid Jawas, Allah rahmatullah. Kemudian istilah ini disebutkan juga Imam Abu Hasan Asy'ari, disebutkan Imam Ibnu Zaghuni dari Hanbali juga dalam kitab Al-Idah, disebutkan Ibnu Taimiyah berapa kali, lebih dari 4 kali, disebutkan oleh Ibnu Abil Iz pensyarah Aqidah Tahawiyah. Di sini disebutkan ya al-haq wa sunnah, ada kalimatnya. Disebutkan juga oleh penulis Fathul Majid, dalam Fathul Majid ada ahlul haq wa sunnah. Banyak rame-rame lah. Jadi bisa salah satu variasi istilah. Ya. Wallahualam itu alasan pemilihan tersebut mungkin ya, mungkin karena ada pembatasan istilah Ahlussunnah wal Jamaah di masa-masa tersebut hanya boleh pakai Asy'ariyah Maturidiyah. Ada masa-masanya seperti itu. Sehingga ketika menggunakan istilah yang sama bisa jadi ada cekcok perdebatan atau sejenisnya. Jadi mungkin ulama-ulama tarjimah Ahmadiyah kemudian menggunakan istilah al-haqqi wa sunnah. Wallahualam ya. Tapi bukan untuk mengakomodir bid'ah. Karena dari kata as-sunnahnya tetap dipegang. Demikian. Ada lagi sebagian ulama mengartikan al-jamaah itu kekhalifahan. Jadi kalau sudah tidak ada kekhalifahan maka tidak ada lagi al-jamaah. Itu bisa juga. Cuma saya kok nggak merasa serak dengan analisis seperti itu. Tapi itu ada. Dibahas di sebagian literatur akidah bahwa al-jamaah itu kalau masih mengikatkan diri kepada jamaah kaum muslimin yang besar. Sekarang umat Islam tidak punya kesatuan politik seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu salah satu alasan al-haq wa sunnah semakin digunakan. Tapi nggak masalah, Ahlussunnah wal Jamaah juga oke. Dua-duanya digunakan secara substitutif aja, bergantian ya. Dan diperjelas ini maksudnya sama. Kemudian
bagaimana menghadapi yang tidak toleran? Sederhananya kalimatnya bisa diterjemahkan gitu. Pertanyaan, gimana menghadapi yang tidak tolerannya? Nggak apa-apa. Eh, hadapi dengan jangan tidak toleran juga. Hadapi dengan toleran. Jadi ya nggak ya ridho. Itu apa itu? PLTM. Villa sebelah. Oh, sebelah kita villa-villa. Gimana itu? Benar, saya tutup kali ya. Maaf Kak. Tutup. Lama ini kayaknya. Ya. Lumayan. Jadi cara menghadapi intoleransi ya jangan dengan intoleransi lagi. Ya udah, bisa jadi diam. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i ketika diledek sama orang-orang yang pandir, Imam Syafi'i diam. Tidak jawab apa-apa ya. Karena saudara kita. Pakai istilahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang apa namanya? Kelompok yang tidak sepaham dengan beliau, kata beliau ikhwanuna baghaw alaina. Ikhwanuna baghaw alaina. Nanti baru dicoret, belum diperangin kan? Jadi ikhwan belum, nggak masalah. Ya, dan juga hindari pembahasan-pembahasan yang memang tidak diperlukan di masyarakat. Kalau pembahasan diperlukan, jelaskan. Kalau enggak, cari yang lebih diperlukan. Terutama kalau masa-masa masih awal-awal berdakwah. Sebagian pendakwa, mohon maaf ya, itu ketika awal-awal masa primanya dan tanda kutip dihabiskan untuk hal yang tidak produktif. Sangat sayangkan. Nanti dia nyesal. Sementara pas sudah sadar, dia udah tua, udah nggak punya waktu, udah nggak punya tenaga, udah nggak punya kecerdasan yang prima seperti waktu muda. Jadi masa muda jangan dipakai untuk beradu argumen banyak, jangan ya. Jangan debat apa dengan orang, bahkan meskipun dengan orang menyimpang gitu. Ya, yang menyimpang banget ya, ateis, agnostik itu kurangi sesekali aja, sekali boleh. Ya, cerita-cerita yang saya ceritakan tuh nggak tiap hari. Ya. Dan saya pernah waktu masih punya akun Facebook itu gabung grup-grup ateis, grup-grup apa, argumennya banyak yang sangat-sangat tidak ilmiah. Udah main sumpah serapah, lebih buruk banget pokoknya deh. Emang apa yang diharapkan dari orang yang begitu kira-kira ya? Gitu. Jadi argumen, kita jelasin dah keren-keren ilmiah apa dia, alah so ilmiah, ya ribet. Gitu. Jadi memang di Quran sendiri udah ada ceritakan begini, ada ayat begini di surat Al-Hijr. Walau fatahna 'alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Apa terusannya? Fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau mereka dibukakan pintu langit buat mereka, terus mereka naik, melihat malaikat, melihat apa, sampai melihat Allah, mereka akan mengatakan apa? Laqalu innama sukkirat absaruna. Pandangan kita ditutup, kita disihir, nih ilusinasi, halusinasi. Ya. Kita sedang disihir. Bal nahnu qaumun mashhurun. Bayangkan, mau bukti apa lagi? Ya, kalau orang mengingkari kebenaran, Anda mau apa? Dia akan tetap punya peluang untuk apa? Les. Richard Dawkins ketika ditanya, bagaimana kalau Tuhan bicara dengan Anda langsung? Kata Richard Dawkins, penjelasan terbaiknya adalah itu halusinasi saya. Anda mau apa? Kalau ada begitu. Dan memang ada terbuka. Kenapa? Karena dunia ini dunia apa? Dunia ujian. Sehingga terbuka kesempatan untuk menjawab jawaban ngaco. Namanya juga sedang ujian. Meskipun udah jelas, dalam tanda kutip ya, dosen udah ngasih kunci jawaban. Nih kunci jawabannya. Isi kayak gini ya. Masih bisa nggak kalau ujian? Pilih beda. Masih bisa. Enggak. Nih dosen lagi ngegocek saya. Saya nggak akan ngegocek, Pak. Masih bisa nggak? Bisa. Jelas-jelas dosen udah ngasih kunci jawaban bener. Dia malah nganggapnya apa? Tipuan, gocekan, kan gitu. Masih bisa, tenang aja. Jadi kalau kita udah berdakwah masih ada yang intoleran apa, ya bisa sabarin. Baca ayat-ayat sabar gitu. Awalam. Saya ke akhwat dulu ya, silakan. Ada mic-nya?
Cuma satu ya? Oke, maaf. Saya pegang dulu. Nah, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya keluar dari Riau. Riau mana? Riau bukan nama kota. Riau dari Kampar, Kabupaten Kampar. Yeah. Yeah. Saya menggarisbawahi saat sesi pertama terkait isu-isu dalam akidah. Yeah. Tadi dikatakan kalau dalam akidah itu juga termasuk ke dalam perkara. Nah kemudian kalau begitu mengapa ada perbedaan terkait isu dalam ilmu kalam kemudian isu dalam akidah? Jika memang pembahasan keduanya itu sama, mengapa harus disebutkan kepada ilmu kalam, isu ilmu kalam yang misalnya atau isu akidah yang terkait pasti, nah itu mengapa harus ada perbedaannya dan sebenarnya kali ini kita harus berada di posisi yang ilmu kalam atau akidah. Oke. Baik ya. Jadi yang benar adalah ilmu akidah, ya nama lainnya apa? Ilmu kalam. Itu mainstreamnya seperti itu. Mainstream seperti itu. Bahkan ulama-ulama Hanbaliyah nih, Salafiyah ini, dari dulu sudah bilang tidak benar melarang ilmu kalam secara mutlak. Kan sekali dengar ya ilmu kalam tercela apa sih? Di antara ngomong begitu, Syekh Utsaimin Taimiyah. Beliau bilang nggak benar yang mengatakan Imam Ahmad melarang ilmu kalam semuanya. Enggak. Yang Imam Ahmad larang ilmu kalam yang tidak berbasis Quran dan Sunnah. Beliau katakan itu dalam kitab Dar'u Ta'arud Al-Aqwan. Nah, tadi saat sesi makan malam saya bilang ke Syarofik, terkadang yang memperburuk citra satu kelompok itu adalah pengikut-pengikut kelompok tersebut yang dalam tanda kutip termakan narasi-narasi yang tidak resmi. Jadi malah mengamini. Kalau di login restart saya contohkan itu waktu barang yang itulah. Ya. Muhammadiyah padahal bilang ziarah kubur apa? Sunnah. Justru banyak warga Muhammadiyah mengamini ziarah kubur nggak boleh. Banyak yang mengamini begitu. Makanya kuburan kayak Dahlan sepi, kuburan kan gitu. Karena sesuatu yang batil nggak sesuai dengan keyakinan Muhammadiyah justru diamini warga Muhammadiyah. Gitu. Itu penting untuk diwaspadai juga. Ada anggapan begitu. Di sebagian literatur Muhammadiyah dibilang liberal, di sebagian literatur Muhammadiyah dibilang Wahabi. Itu kan kalau diamini nggak sesuai dengan aslinya Muhammadiyah, paham ya? Gitu. Jadi hati-hati. Ada klaim-klaim memang ilmu kalam terlarang secara mutlak, enggak. Yang benar ilmu kalam tidak tercela secara mutlak. Iya, dia ada yang tercela dan semua kritikan salaf terkait dengan itu, maka sebagaimana diterangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Hamdan, kemudian Al-Baihaqi dan lain-lain, itu maksudnya ilmu kalam yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya, gitu. Dan itu bisa dilihat dari alur sebab urut dari perkataan para ulama terkait itu. Namun, sekalipun begitu, tetap ada ulama yang tidak mengharamkan ilmu kalam, tidak melarang, tidak mencela, cuma membedakan dari ilmu akidah. Pembedaannya berikut. Kalau diantaranya yang membedakan ini adalah siapa ya saya Said Fudah juga sama Syekhuna. Bahwa ilmu kalam itu tujuannya untuk membela dari argumen-argumen kritik. Kalau ilmu akidah untuk membangun akidah. Jadi kalau belajar ilmu orang awam, ilmu akidah, karena itu tahap membangun. Tapi penuntut ilmu belajar sesuatu yang lain untuk membela, itu namanya ilmu apa? Ilmu kalam. Maka disebut ilmu kalam salah satunya karena dominan menggunakan omongan, ucapan untuk membela. Gitu. Bisa dimengerti nih? Gitu. Tapi mainstream ulama menganggap dua-duanya sama. Sebagian membedakan dengan pembedaan tadi, akidah sifatnya membangun, mengajarkan, kalam apa? Makanya pembahasan ilmu kalam itu awal-awal tiba-tiba langsung Tuhan nggak ada gitu. Maksudnya startnya dari apa? Dari Tuhan nggak ada. Hatta HPT startnya dari menetapkan adanya Tuhan. Alam ini hadis.
ada pencipta. Startnya dari situ, gitu. Mulai dari situ. Akidah tauhid juga mulai dari tauhid, gitu. Suatu yang karena memang ilmu akidah dan ilmu kalam sama-sama menjawab syubhat dan membangun. Itu titik kesamaannya. Membangun dan menjawab syubhat sama-sama dimulai dari yang paling fundamental, paling dasar dan paling penting. Maka sama-sama tetap akan mulai mau akidah, mau kalam, mau disebut apapun, bagi yang membedakan juga tetap starting pointnya pembahasan tentang Tuhan. Ya enggak? Kalau di buku ilmu kalam mulai dari al-ilahiyat. Terus habis itu an-nubuwat. Habis itu as-sam'iyat. Pembahasan ilmu akidah dimulai dari iman kepada Allah. Sama aja. Karena itu. Cuma memang tekanan argumentatifnya lebih besar di ilmu kalam daripada di ilmu akidah. Ilmu akidah kayak antang-antang aja dalam aja. Terima gitu. Gak pakai jika maka. Kalau unsur bantah-bantahan itu nuansa apa? Unsur ilmu kalam. Ya. Sebagai ulama Asy'ari ada yang melarang ilmu kalam. Hatta Imam Suyuti. Imam Suyuti membedakan. Kata beliau, yang beliau bahas itu usuluddin, bukan ilmu kalam. Beliau katakan itu dalam syarah Al-Kaukabu Sati'. Ya, beliau juga bikin nulis buku khusus ya. Judulnya Saunul Mantiqi wal Kalam an Ilmail Mantiqi wal Kalam. Menjaga mantik dan kalam kita dari ilmu mantik dan ilmu kalam. Mantik kan logika, kalam ucapan. Jadi menjaga pikiran dan ucapan kita dari ilmu mantik dan ilmu kalam. Imam Suyuti itu. Ya. Dan lain-lain juga ada. Imam Ibnu Subki itu mengkritik Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kan nulis ilmu kalam, gak boleh nulis ilmu kalam. Jadi kebalik. Imam Ibnu Subki melarang nulis pembahasan ilmu kalam, Ibnu Qayyim dianggap menulis ilmu kalam. Menarik kan? Gitu. Satu hal yang mungkin kalau sekarang orang bakal bingung, gimana sih? Ya, kebalik gitu. Tapi itulah kenyataan. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi juga bahwa Asy'ari, tapi beliau mengkritik ilmu kalam banyak. Al-Khattabi bahwa Asy'ari sama. Jadi kalau ada klaim gini, yang mengharamkan ilmu kalam cuma Wahabi, salah. Salah itu, klaim salah. Oke? Klaim salah. Mau dari Maturidiyah ada, dari Asy'ari ada yang melarang. Yang membolehkan ilmu kalam dari Wahabi juga ada. Kira-kira gitu gambarannya. Jelas ya. Tapi intinya simpulannya ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Mainstream menyamakan. Yang membedakan udah tahu bedanya tadi? Ustaz Mujahidah, yaitu kalau akidah sifatnya apa? Membangun, memberikan fondasi-fondasi Quran, Sunnah, tanpa ada bantah-bantahan. Kalau ilmu kalam justru asalnya tujuannya untuk apa? Membela, defensif ya, sehingga gitu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, belum ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, utusan PDM Enrekan Sulawesi Selatan. Enrekan, jauh Ji. Jadi pemaparan saya seputar pemahaman kontemporer terkait asma wa sifat. Jadi suatu ketika saya membaca sebuah teori tentang teologi antroposentris atau memanusiakan sifat-sifat Tuhan. Ya. Yang dikemukakan oleh Hasan Hanafi. Jadi teori tersebut mengatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela karena bagaimanapun Dia adalah suci. Sehingga seluruh deskripsi tentang sifat-sifat Tuhan yang tercantum di dalam Al-Quran maupun Sunnah sebenarnya ditujukan kepada manusia agar manusia menjadi insan kamil atau manusia yang ideal. Contohnya adalah sifat idam yang dipahami sebagai pengetahuan terkait sejarah peradaban manusia agar manusia tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana orang-orang sebelumnya, atau sifat takwa yang dipahami sebagai tuntunan agar manusia tidak mempercepat terjadi kerusakan bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah pemahaman seperti ini sah saja atau ya, baik. Zat Abidillah tes. Abidillah yang saya hormati. Jadi kita nggak pungkiri dalam lingkup Ahlussunnah wal Jamaah ada narasi seperti itu. Ya, sebagaimana misalnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim katakan dalam Madarijus Salikin,
juga Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Al-Maqsadul Asna, bahwa di antara makna man ahsoha dakhol jannah, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsoha dakhol jannah, salah satunya adalah mewujudkan nama-nama tersebut dalam perbuatan kita, gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Al-Afu, Maha Pengampun, maka kita juga apa? Memaafkan. Itu didukung dari sebab nuzul ayat di Al-Quran, surat An-Nur ya, halaman ketiga, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Itu ada kalimat, apa kalian gak suka Allah mengampuni kalian? Sementara Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itu sebab nuzulnya. Abu Bakar saking kesel sama seorang sahabat, oknum sahabat, yang bahasa kita sekarang menforward apa? Berita hoax tentang putri Abu Bakar. Siapa putri Abu Bakar? Aisyah, dalam hal ini Aisyah maksudnya. Memforward yang itulah hadithul ifki. Maka kesel Abu Bakar, padahal ini orang udah kerabat, udah sama-sama muhajirin, udah gitu sering dikasih tunjangan gitu. Yang nggak tahu tunjangannya itu matang kayak makanan siang-siang gratis apa apa mentah seperti bantuan langsung tunai, nggak tahu ya, versi MBG atau BL, pokoknya ada tunjangan lah, teknisnya mah wallahu alam ya, tapi pokoknya tunjangan tiap bulan ya. Kata Abu Bakar, demi Allah saya nggak akan bantuin lagi dia. Oh, bersumpah. Maka Allah larang, wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Jangan bersumpah begitu. Maafin. Mau enggak Allah maafin kamu? Nah, Abu Bakar kemudian mendengar ayat tersebut dibacakan Kanjeng Nabi, Abu Bakar bilang, "Iya ya Allah, bala, saya senang untuk dimaafin. Saya maafkan juga." Nah, ini jadi konsep kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Paham ya? Tapi Hujjatul Islam Al-Ghazali akui beberapanya nggak bisa persis, beberapanya agak berbeda konteks. Ya. Contoh misalnya Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, manusia justru berbeda konteks mengamalkannya. Kalau manusia itu, kalau Al-Jabbar, Al-Mutakabbir Allah kita ngerti lah. Kalau manusia maka kita jabar dan mutakabir dari perilaku-perilaku terhina. Jadi misalnya, terhina nggak sih jadi laki-laki terus ada perempuan cakep lewat jalan terus siul-siul, terhina nggak tuh laki-lakinya? Sebenarnya jatuh nggak sih martabat dia tuh sebetulnya? Jatuh kan? Maka jadilah jabar dan mutakabir dari perilaku seperti itu. Sombonglah agar nggak mau berbuat gitu. Nge-like foto cewek cakep itu menjatuhkan martabat laki-laki nggak? Jatuh martabatnya, jatuh jeblok. Ini jangan. Nah, kita tuh mutakabir, sombonglah dari apa? Bagi perempuan, kalian ngelihat story-nya kelihatan, termasuk yang ngelihat story itu udah biasa aja, ternyata imannya lemah, kira-kira gitu. Paham ya? Berlaku sebaliknya juga, berlaku sebaliknya. Jadi sombonglah, takaburlah dari perilaku-perilaku tersebut. Kan bertiga persis sama. Nah, dalam pada itu seandainya ada yang mau mengatakan inspirasi itu masih terbuka, bisa jadi ada beberapa yang kita kritisi ya, gitu. Tapi secara umum yang seperti itu nggak usah bawa-bawa kalangan kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan Hasan Hanafi orang kiri ya. Pernah ketemu langsung Syekh Hasan Hanafi? Majelis. Masya Allah, muridnya Hasan Hanafi. Sana tuh nyambung, PUTM nyambung ke kalau Kiai Rafiq ke Hasan Hanafi. Syekh Nidul juga berguru ke beliau ya. Nah, jadi tapi kayak untuk poin tadi perlu dilihat ya berapa rinciannya. Tapi secara umum oke. Cuma yang jadi masalah adalah kalau dikatakan setelah itu nggak ada faedahnya kecuali itu, nah itu baru salah. Faedahnya ada juga,
menyebutkan kemuliaan Allah, keagungan Allah dan seterusnya. Itu juga di saat yang sama plus apa? Manusia mengambil pelajaran dari situ. Misalnya Allah Al-Alim, berarti kita ngapain? Kita menuntut ilmu, kan gitu. Allah apa lagi? Ar-Razzaq, berarti kita rajin sedekah, kira-kira gitu. Nah, jadi tetap ada ekspresinya, tetap. Itu diakui Ibnu Qayyim pun disebutkan. Walaupun hadis takhallaqu bi akhlaqillah maudhu ya, tapi secara makna bisa diambil saripat yang benarnya. Nah, lebih bermasalah lagi klaim Tuhan tidak perlu dibela. Karena itu seringkali strawman fallacy. Nggak ada orang yang bilang Tuhan butuh dibela, ada nggak? Benar-benar sih nggak ada. Setidaknya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Muhammadiyah yang bilang itu. Bagi Muhammadiyah, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan Maha Kaya, tidak butuh apa? Dibela, benar nggak? Bener lah. Tapi Tuhan nyuruh kita membela agama Allah. Tuhan nyuruh kita untuk menindak tegas orang yang menghina Allah. Tuhan nyuruh kita membantah syubhat-syubhat pemikiran. Jadi kita melakukan itu bukan karena Allah butuh, tapi kita melakukan itu karena kita apa? Diperintahkan. Jadi mengerti? Jadi sering itu strawman fallacy. Gak ada orang yang bilang gitu. Siapa sih yang membela berdakwah cuma Muhammadiyah berdakwah karena menganggap Tuhan lemah perlu kita tolong? Gak ada. Emang ada yang bilang gitu? Ada nggak? Di sini ada yang bilang begitu? Nggak ada. Jadi itu kayak ngarang-ngarang sendiri gitu, melempar ke siapa nggak jelas gitu. Kalau istilahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu statement yang benar, tapi dibawakan dalam konteks mengarah ke arah yang batil. Terakhir dari perempuan, silakan. Ada lagi? Satu lagi dari perempuan. Silakan. Ada? Jadi nih angkat tangan kayaknya. Nggak ada? Boleh laki-laki lagi kalau ada. Ya ada, boleh silakan. Nggak masalah. Santai aja. Santai. Ya, yang laki-laki boleh. Kalau nggak ada yang perempuan. Biasanya gini, Syekh Rafiq, pengajian akidah yang banyak tuh laki-laki. Kalau pengajian nikah, yang banyak perempuan. Tapi itu dimaklumi ya, dimaklumi. Silakan. Tapi ya muslimah berkemajuan nggak begitu. Silakan. Saya asal Masya Allah. Baru saya bingung, kok Kapuas Kalimantan Selatan ya? Baru saya bingung. Saya mau nanti cek peta deh. Dalam pikiran saya tuh, abis ini cek peta. Mungkin skip gitu, takutnya Kapuas tuh ternyata manjang gitu sampai. Kayak Banjar, saya sempat bingung. Banjar tuh ada di Jawa Barat, ya nggak? Ada di Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Selatan. Mungkin ada juga tempat lain tuh Banjar tuh. Oke, lanjutkan. Silakan. Ini tentang al-aqidah dalam ilmu itu, kenapa bisa disebut dengan al-aqidah, kenapa tidak dengan cabang ilmu yang dinamakan iman atau ikon? Oke. Sama seperti ayat ulama itu kan, misalnya sebab itu kan memiliki ayat, bukan iman, karena ayat ini menjaga rawat dan Gimana? Mohon maaf, yang terakhir. Syekh Yusuf Qaradawi kenapa? Oh, riayah. Ya, sip, bagus. Ya. Sudah? Alhamdulillah. Jadi ini dijawab oleh Syekhuna Syekh Said Foda tentang akidah ya. Saya bacakan kutipan beliau penting yang diambil dari syarahnya Syekh Al-Ghaznawi.
Akidah itu fa'ilah artinya maf'ul. Fa'ilah artinya maf'ul. Berarti akidah aslinya, ayo, akidah itu fa'ilah yang artinya maf'ul. Berarti akidah artinya ma'qud. Bagus. Nah, ma'qud itu apa? Sesuatu yang diikat. Nah, jadi hati kita ini ya diikat dengan sesuatu tersebut. Dengan perjanjian kita waktu di alam alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita mengikat kembali, memperbaharui kembali akad kita dengan Allah. Jadi itu makanya kenapa kita juga ketika atau orang ya ketika belum muslim masuk Islam yang dikatakan adalah persaksian syahadah ya, karena mempersaksikan kebenaran perjanjian tersebut. Telah benar saya pernah berjanji la ilaha illallah. Jadi itu revert, istilah kerennya sekarang di dunia barat bukan muslim convert tapi apa? Muslim revert, kembali lagi ke perjanjian di awal. Akidah di situ. Bisa dimengerti? Ya. Kelebihan dibandingkan iman karena dalam pembahasan akidah tidak terbatas hal-hal yang diimani. Ada pembahasan yang berhubungan juga dengan amal. Coba nanti kita lihat ada di sini pembahasan wal masu al khufaini jaizun fil hadri wa safar kama jaa fil athar. Imam Tahawi nyebutin itu. Menyebut pembahasan wudu kan itu apa namanya mengusap di atas sepatu. Itu bukan urusan keimanan, bukan iman. Tapi cakupan lebih luas yaitu akidah. Nama lainnya kandidat lain itu tauhid, tapi juga masih terlalu seolah-olah sempit. Padahal pembahasannya tidak hanya selalu tentang tauhid, ada bahas juga kenabian, malaikat, yang itu bukan tauhid secara langsung kan, paham ya? Nah, kata yang paling umum memang mau nggak mau itu akidah. Bahkan lebih populer daripada kalam sebetulnya. Cuma kalau bicara istilah siapa orang yang pakar ilmu akidah, istilahnya apa? Yang dipakai tetap kalam. Jadi orang yang jago nahwu julukannya apa? Nahwi. Jago hadis, muhaddis. Jago fikih, faqih. Kalau jago ilmu akidah, mutakalim. Sebutannya mutakalim. Oke. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi. Besok itu majelis pertama. Saya ingat saya pukul berapa Ustaz Rafif? 8? 7.30. Oke, insyaallah 30 besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita taubat alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nasimullah wa fatul khairin wa sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.